Nah sekarang ya tinggal membiasakan diri kita sadar bahwa sedang sadar. Itu namanya periferal. Hmm. Oke. Banyak cara periferal kan tergantung orangnya kan. Nyamannya gimana gitu. Apa aja mas konsep periferal itu? Periferal itu aslinya tentang open awareness, kesadaran terbuka atau kesadaran tanpa pilih. Biasanya kan orang rentan memilih kan, oh aku hanya mau melihat yang ini saja, aku nggak mau melihat semuanya. Nah periferal ada 3, periferal mata, periferal telinga, sama periferal kinestetik. Kalau non sosok nggak bisa dihina, sebenarnya bisa menghina udara. Gak bisa dong. Kan tipis kan ini kan, ya objek tapi antara ada dan tiada kan. Udara bisa sampai dihina kan gitu. Kelihatannya enggak. Ruang wis, gampangannya bisa sampai dihina enggak. Oh ruangnya jelek gitu, nggak bisa. Apalagi ini adalah ya itu boy, nggak bisa. Makanya kayak di ajaran Kabbalah atau di ajaran apa namanya Yahudi Kabbalah kan, itu nggak disebut, sangat haram menyebut nama Tuhan, nggak boleh disebut. Baik teman-teman semuanya, kita ketemu lagi dengan Mas Riko Hutama. Banyak teman-teman yang akhir-akhir ini minta tolong hadirkan Mas Riko kembali gitu ya. Dan sekarang kita udah bersama beliau. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang banyak hal teman-teman ya. Jadi ketika aku keliling gitu Mas Riko, banyak guru-guru spiritual yang meyakini bahwa memang kelahiran kembali itu ada gitu. Artinya, oh ini jiwanya out soul, ini pernah hidup di masa lampau, buktinya ada deja vu, buktinya anak seusia segini tapi kok sudah punya kemampuan seperti layaknya orang tua gitu. Itu kemudian menjadi salah satu variabel-variabel yang kemudian mereka mengambil sebuah konklusi bahwa reinkarnasi atau kelahiran kembali itu memang benar-benar ada gitu. Tapi kalau memang reinkarnasi itu ada, kenapa jumlah manusia di bumi ini kok semakin hari semakin bertambah juga gitu. Nah, dalam perspektif kesadaran seperti apa Mas Riko penjelasannya? Oke, jadi gini. Kita ambil dari perspektif ombak dulu lah. Ketika ombak itu naik kan hidup kan berarti kan. Kemudian tenggelamnya ombak kan memicu ombak lain muncul, benar atau enggak? Ya kan? Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan laut, ombak ada nggak sih? Nggak ada kan? Cuma gerakan dari keseluruhan lautan. Nah, gerakan dari keseluruhan lautan. Gerakan dari air kan. Nah, kalau kita tinjau dari sudut ombak ya bisa dikatakan ada, ya kan? Tapi kalau kita benar-benar mengalami kesadaran, benar-benar mengalami stay sebagai lautan, ya nggak ada. Makanya Yesus bahkan mungkin Ramana bilang tentang alfa dan omega, tak berawal dan tak berakhir. Bahkan Yesus sempat bilang, aku ada jauh sebelum Abraham lahir, ya kan? Dan aku akan tetap ada bahkan setelah manusia terakhir mati. Artinya nggak ada awal dan nggak ada akhir. Iya, nggak ada awal, nggak ada akhir. Nah sekarang keseluruhan lautan kan berarti melingkupi semua ombaknya kan? Betul. Dalam ruang dan waktu. Oke. Iya kan? Berarti tidak ada satupun yang bukan lautan. Iya. Termasuk Pak Karno, termasuk Pak Harto, itu kan aku kan? Kalau kita tinjau dari kesadaran ya semuanya aku. Dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda. Di masa lalu ataupun di masa depan. Tapi kalau kita masih terbatasi dengan dogma tentang jiwa dan roh ya akhirnya jatuhnya ke reinkarnasi. Padahal maksud para orang tercerahkan bukan tentang reinkarnasi. Misal misal Mas Hendra waktu kecil belum diajari tentang agama, belum ada ajaran tentang roh. Semen tahu nggak tentang roh? Nggak tahu. Nggak ada kan? Hidup semen lebih bahagia nggak?
Iya, karena nggak ada konsep. ringan kan, karena nggak ada konsep. Nah, kita harus tahu konsep-konsep mana yang sekiranya membebani kita. Konsep apa? Semua konsep. Semua konsep itu membebani kita Semua ya. konsep, termasuk konsep pendaman emosi, termasuk. Karena ketika kita hadir sebagai kesadaran ya aslinya nggak ada apa-apa, nggak ada yang patut ditolak dan nggak ada yang patut diterima. Ya udah dibiarkan kan, karena semuanya adalah kita. Sehingga kata menolak dan kata menerima ya udah nggak relevan, karena semuanya adalah kita dan semua adalah gerakan dari diri kita. Jadi kalau dilihat dari ketika kita mengalami kesadaran, kita sedang stay sebagai kesadaran ya reinkarnasi nggak ada. Tapi kita ketika stay sebagai Riko atau Hendra ya otomatis pikiran akan berasumsi ada reinkarnasi. Itu hanya asumsi pikiran aja. Asumsi pikiran. Nah kenapa kok pikiran berasumsi seperti itu? Why? Karena beberapa orang tuh ketika lahir hidupnya ada yang enak, hidupnya ada yang nggak enak. Yang enak ya mereka pasti asumsi pikiran pasti oh berarti aku dulu di kehidupan masa lampauku banyak berbuat baik. Kalau yang hidupnya nggak enak ya oh berarti aku dulu hidupku pasti banyak berbuat jahat sehingga sekali ini kehidupanku susah. Nah itu kan cuma asumsi pikiran kan, karena dia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah itu yang perlu kita kulik, kenapa kok orang susah dan akhirnya tetap susah, ya kan? Lahir susah atau bahagia kan itu orang tua kita kan, tergantung orang tua kita. Tapi setelah kita tumbuh dewasa itu sepenuhnya tanggung jawab kita. Itulah maknanya kelahiran kedua, kita dengan sengaja memilih identitas yang kita mau. Kelahiran kedua ya ketika kita hadir di bumi ini, di dunia ini. Kita mengganti identitas itu maksudnya kelahiran kedua. Kelahiran pertama kan kita ketika lahir kan, kita lahir dari rahim bapak ibu kan. Ya. Kita kan nggak bisa milih nih bapaknya siapa, ibunya siapa. Kalau bisa milih kan enak kan, milih Raffi Ahmad kan, atau milih Pak Jokowi gitu kan. Nah karena kita nggak bisa milih, akhirnya kita kan nggak bisa milih perlakuan orang tua kita ke kita kan. Dimana perlakuan orang tua kita itu mencetak kita kayak gini lah, air ditaruh gelas, bentuk gelas kan beda-beda. Betul. Kalau air itu ditaruh ke gelas yang modelnya kayak apa, gelas wine, tentu saja beda sama yang gelasnya mug. Iya kan, atau gelas cangkir beda. Nah, apa gelas cangkir itu akan tetap cangkir sampai dia mati, kan bisa diganti gelasnya. Nah, kelahiran pertama adalah kelahiran tanpa sadar, kita nggak bisa milih orang tua kita. Kelahiran kedua adalah ketika kita sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah hasil dari kreasi kita sendiri. Ketika itu kita mengambil tanggung jawab, baru kita bisa merubah identitas kita. Itu kelahiran kedua. Nah sebelum kelahiran kedua tentu saja kita harus hadir sebagai yang sejati dulu, ya kan? Kan nggak mungkin bisa ganti identitas. Kita harus sadar, oh ternyata kok air, dan air ini nggak terpisah dari seluruh air di sekitarnya. Ternyata aku adalah keberadaan itu sendiri gitu ya. Ternyata aku adalah yang tak terhingga itu sendiri gitu, atau gimana maksudnya? Ini yang misal, sejati itu maksudnya apa gitu? Ini misal Mas Hendra ngomong aku adalah jiwa, atau aku adalah ruh, atau aku adalah pikiran. Coba sekarang adalah semuanya dihapus, cuma aku doang. Aku. Kira-kira apa yang terjadi? Hilang kan? Gak ada apa-apa. Tapi ada. Ada. Iya kan? Tapi sama nggak tahu itu apa. Oh iya. Nah, aslinya cuma gitu doang. Oh iya. Kalau di Ramana Maharishi ya, istilahnya adalah ketika perhatian kembali ke sumber perhatian. Awalnya perhatian kita ke definisi kita tentang diri kita, kemudian balik arah. Kalau Mas Riko sering mengatakan kesadaran yang menyadari dirinya sendiri gitu, atau gimana gitu ya? Kesadaran yang sadar bahwa dia sedang sadar. Kesadaran yang sadar bahwa dia sedang sadar. Nggak ada dirinya soalnya. Keberadaan yang mengamati keberadaannya gitu kira-kira, atau gimana? Semua kata aslinya salah. Semua kata ya di sana. Nggak mampu melukiskan itu. Nggak bisa.
Sampean bisa nggak kira-kira tadi? Iya Nggak iya bisa, iya kan? iya iya. Kalau dilutuskan atau dikatakan pasti salah, ya Iya kan? ya Mas ya. Kita yang ngomong aja, oh ini kata-katanya salah, apalagi yang denger, gitu kan? Iya ya Mas ya. Nah, makanya yang penting itu aslinya Mengalami. yang paling penting mengalami, bukan cuma sebatas kata-kata. Kalau Kalau kalian bingung tambah bagus, ya tinggal disadari bingungnya kan. disadari Tapi bingungnya. kalau kalian merasa tahu itu malah agak-agak tricky. Kalau bingung kan jelas kan, oh Iya. aku bingung. Kalau sampai merasa tahu itu agak subtle kan. Sampai merasa sudah mengalami padahal cuma tahu sebatas konsep di kepala. Nah itu yang agak-agak tricky dan kebanyakan orang nggak sadar. Nah, bisa nggak Mas dianalogikan pada saat kita tadi susah membahasakan yang ini itu, dianalogikan misalnya dalam pada saat kita tidur itu tuh gimana gitu? Oke. Nah semalam kan Mas Hendra tidur kan, Nggih. terus bangun kan paginya. Bangun. Mimpi nggak? Yang tadi malam enggak, sebelumnya mimpi. Sebelumnya mimpi. Mm-mm. Nah sama tahu dari mana kalau semalam nggak mimpi? Ya tahu aja. Tahu aja kan? Mm-mm. Tahu dari mana kalau semalamnya lagi mimpi? Ya pokoknya tahu, Tahu Mas. kan? Iya. Berarti sampai tidur nggak? Oh, ya nggak tidur. Yang Nggak tidur kan, yang berarti ini nggak? berarti nggak tidur gitu ya. Ketika Itu nggak mimpi, nyaksi gitu ya. ketika nggak mimpi, layarnya kan sama tahu hitam doang. Yes, oke, Ya kan? oke. Hanya saja kelemahannya sampai tidak sadar bahwa sedang sadar. Makanya kayak ikut hilang, tapi pengetahuannya tetap ada, sama tahu, kerekam. Nah sekarang ya tinggal membiasakan diri kita sadar bahwa sedang sadar. Itu namanya periferal. Mm-mm. Oke. Banyak cara periferal kan tergantung orangnya. Nyamannya gimana gitu. Apa aja Mas konsep periferal itu? Periferal itu aslinya tentang open awareness, kesadaran terbuka atau kesadaran tanpa pilih. Biasanya kan orang rentan memilih kan, oh aku hanya mau melihat yang ini saja, aku nggak mau melihat semuanya. Nah periferal ada 3, periferal mata, periferal telinga, sama periferal kinestetik. Itu di seminar. Di seminar. Nah, Tapi nanti yang tanggal 26, 27 Zoom tuh diajarin nggak? diajari. Diajarin itu? Pasti diajari semua. Oke, oke. Soalnya yang paling penting itu. Karena percuma kalian letting in, kalian sadari emosinya, terus kalian terima emosinya, aslinya nggak ada. Ketika kalian hadir sebagai lautan, Bagasi emosi pun juga nggak ada? Nggak ada. Misal semalam lah, kan nggak mimpi kan? Heeh. Nggak ada tayangan apapun. Iya, kan? iya. Emosinya ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi ketika sampean bangun, sampean Oh. balik ke Hendra langsung Oh. ada, nggak enak di badan. Tapi 5 detik setelah sampean bangun, sebelum sampean teridentifikasi dengan Hendra, ada nggak emosi? Nggak ada. Bahkan sampean nggak iling kalau Iya. sampean namanya Hendra, iya kan? Iya, benar, benar, benar. Nah, ketika sampean bangun 5 detik sampean langsung pakai baju sirah yang bernama Hendra Perang. buat survival, ya kan? Buat bertahan hidup. Nah, itu. Iya, iya, iya. Padahal kehidupan itu bukan hanya sebatas survival. Kehidupan adalah perayaan. Ketika kita bisa hadir sebenarnya sebagai kesadaran. Nah, ketika kita hadir sebagai kesadaran, otomatis kita juga tetap perlu identitas manusia. Jadi ganda. Identitas kita itu sebagai kesadaran tapi juga sekaligus sebagai manusia. Jadi ganda. Tapi yang penting adalah hadir dulu sebagai kesadaran. Oke. Nah, ketika kita hadir sebagai kesadaran, dalam perspektif umum kan, ada yang namanya kematian, ada yang namanya kematian jasad, maksudku Mas, kematian jasad gitu. Nah, zat hidup yang kemudian membuat kita bisa bergerak, ya, kita bisa berbicara, ya, itu gimana? Mas Riko menyebut itu sebagai apa gitu? Oke, sekarang kita bahas ini dulu lah, kepercayaan sama keadaan tahu. Nah, sekarang tak tanya, saya percaya ada matahari, Mbak? Percaya? Hah? Saya percaya langit warna biru. Iya. Saya percaya atau tahu? Oh, tahu kan? Tahu. Kalau sampean tahu, sampean nggak perlu percaya. Oh iya bener Mas. Kalau sampean nggak pernah lihat langit, sampean harus percaya. Misal sampean buta lah. Karena bisa dilihat secara empiris sehingga kemudian kita nggak perlu iman dan percaya gitu, nggak perlu. Karena sampean tahu. Nah sama, ketika sampean sudah mengalami sebagai kesadaran tanpa label apapun ya sampean tahu. Nggak perlu percaya tentang Tuhan atau apapun ya karena sampean tahu itu benar-benar ada. Terserah mau di
namai apapun terserah. Tapi kelemahan orang adalah gini, logikanya manusia itu kan nganggap bahwa sesuatu itu nggak mungkin tiba-tiba ada, ya kan, harus ada penciptanya. Akhirnya muncullah konsep Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, ketika sesuatu itu harus ada yang menciptakan, sekarang pertanyaan tak balik, yang menciptakan pencipta siapa? Coba ya, katanya kan harus ada pencipta nih, berarti yang menciptakan Tuhan itu siapa? Kalau kita memahami Tuhan itu sebagai sosok pencipta. Terus yang menciptain Tuhan siapa? Karena tidak mungkin segala sesuatu ada dengan sendirinya. Logikanya yang gitu. Iya. Kalau orang jawab ya Tuhan ya memang ada dari sananya, dari awal. Nah kenapa kok kita nggak berhenti di semesta aja? Semesta ya sudah, ya memang sudah ada, nggak perlu ada pencipta. Nah ketika kita mengalami hal itu, kita akan paham bahwa ketuhanan adalah sejenis kreativitas, bukan sosok. Itu adalah kemungkinan seperti, bukan kemungkinan, kayak energi itu nggak bisa dihanti. Kecerdasan semesta tanpa batas gitu ya. Seperti itu. Jadi semuanya. Jadi semesta adalah tubuh dari ketuhanan. Semesta adalah tubuh dari ketuhanan. Oke. Ya kan. Nah itu. Ketika kita memahami dan kita mengalami ketuhanan yang utuh, atau kita benar-benar sadar, nggak mungkin ada perang. Perang kan gara-gara kepercayaan kan. Misal tuannya sampean tak hina, kan sampean merasa tersakiti. Tapi kalau aku berusaha menghina ketuhanan, piye caranya? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Hanya yang sosok yang bisa dihina. Kalau non sosok nggak bisa dihina. Sampean bisa menghina udara. Nggak bisa dong. Kan tipis kan ini kan. Ya, objek tapi antara ada dan tiada kan. Udara bisa sampai dihina nggak gitu? Kelihatannya ya enggak. Ruang wis, gampangannya bisa sampai dihina nggak? Oh ruangnya jelek gitu, nggak bisa. Apalagi ini adalah ya itu boy, nggak bisa. Makanya kayak di ajaran Kabbalah atau di ajaran apa namanya Yahudi, Kabbalah kan, itu nggak disebut, sangat haram menyebut nama Tuhan, nggak boleh disebut. Oke. Kan paling banter nyebutnya Elohim kan. Yang satunya nggak boleh disebut. Berarti kalau udah sampai sini, secara esensial ya nggak ada yang mati dong berarti ya? Nggak ada yang mati. Nggak ada yang mati ya? Misal, sama tidur lah. Mati itu kan ibaratnya hilang gitu kan. Sama nggak kayak tidur hasilnya? Iya. Tapi sama bener-bener hilang nggak saat tidur? Enggak kan? Sama tahu kan? Iya. Hanya saja sampai nggak tahu kalau sedang tahu. Masalahnya itu toh. Nah sekarang gimana caranya biar tahu bahwa sedang tahu, atau sadar bahwa sedang sadar. Tamat ya kalau udah gitu ya. Nggak perlu ada ngaji Rasul lagi ya. Mas ya, kalau kemudian kita udah enjoy, selalu stay di situ, berarti ya bojomu bojoku, mobilmu mobilku, duitmu duitku loh mas. Ya benar. Iya. Tapi dalam artian ketika sampean sadar, sampean sudah tidak teridentifikasi sama fisik ini. Iya. Otomatis ya semuanya aku. Bahkan mobil nggak bisa dilabeli sebagai mobil, bener nggak? Semuanya aku ya. Waktu tidur, sampean bisa ngelabeli mobil nggak? Oh ini mobil. Nggak bisa mas. Nggak iya. bisa. Kayak di Islam contohnya lah. Adam itu kan awalnya nggak tahu nama kan, oh ini meja, oh ini apa namanya, ini kamera, ini HP. Penderitaan tercipta ketika dia menamai barang. Masuk kan, pengetahuan kan. Aslinya buah kuldi itu aslinya buah pengetahuan. Membebani kita. Pengetahuan dari orang tua dan tradisi. Makanya kalau misal kita lahir, terus kita dibuang ke hutan, diasuh sama ketek, jadi ketek. Ya harimau kan? Gitu. Iya kan? Kalau diasuh harimau, jadi harimau. Dipangan, Mas. Jadi harimau. Tapi kalau kita diasuh sama orang kaya, ya pasti kita jadi kaya. Oh iya. Kalau diasuh sama orang miskin, jadi miskin. Makanya yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Karena cetakannya sudah dicetak secara tanpa sengaja. Nah, gimana caranya ganti cetakan? Nah, itu. Berarti kan kita harus sadar kalau kita bukan sebatas cetakan, itu dulu kan. Oke.
Kalau teman-teman pengen ganti cetakan, pengen ganti identitas, pengen mengalami kelahiran kedua, bahasanya Mas Riko, silakan teman-teman hadir di acara Zoom nanti di tanggal 26 27 ya Mas Joko ya. Zoom 2 hari teman-teman. Silakan di situ nanti aku recommended banget. Kenapa aku rekom? Karena Mas Riko after bikin acara itu nggak langsung ditinggal, tapi bener-bener ditemani, diasuh ya, diasah, asah, asuh, pokoknya itu secara konsisten 24 jam di grup. Dan itu menurutku satu-satunya pelatihan yang diselenggarakan Ngaji Roso yang sangat intensif. Teman-teman bener-bener ditemani ya untuk belajar sampai bisa. Silakan teman-teman ikut acara nanti di tanggal 26 27 September ini ya Mas Joko ya. Iya. Oke, sip. Tapi gawat ini pengetahuannya Mas Riko ini kalau didengar Habib Bahar gitu kira-kira ya. Jadi wah ini pokoknya keren banget ya. Penyaksi yang menyaksikan dirinya sebagai penyaksi gitu kira-kira. Piye gini membahasakan kira-kira ya. Itu dibahasakan. Bingung bisa iya, bingung gitu ya. Oke. Mas, kalau sementara ini teman-teman rata-rata yang ikut grup itu kan kebanyakan pengennya bukan ikut grup, ikut kelas gitu. Rata-rata tuh ikut letting in, praktek letting in, terus kemudian rilis, emosi dan lain sebagainya. Itu kan tujuannya untuk kaya gitu Mas. Itu gimana Mas? Jadi gini, sekarang tak tanya balik, orang-orang tuh pingin kaya kenapa sih? Karena merasa kekurangan. Enggak, karena aslinya kita itu ingin bahagia, cuma itu doang. Pengen Tapi bahagia. simbol dari kebahagiaan masing-masing orang itu beda. Karena konsep tadi ya, nggak bahagia kalau nggak punya uang. Nah, nggak bahagia. Aku kalau punya mobil, aku kayaknya bahagia. Jadi kebahagiaannya itu dilekatkan ke objek. Padahal yang diinginkan hanyalah kebahagiaan. Dan ketika misal Mas Hendra pingin mobil, 5 detik setelah mobilnya kebeli, kilaunya hilang tak? Iya. Iya kan? Soalnya pingin yang lain pasti. Bener. Wah, aku pingin pingin motor Harley, atau pingin liburan ke pulau terpencil, atau pingin mancing hiu gitu kan. Tapi kilonya hilang setelah sampai mengalami itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini. Ketika semua orang mengharapkan kebahagiaan, padahal dirinya sendiri adalah kebahagiaan, terus piye? Kan tak tanya lah. Misal gini lah, ada mercusuar itu yang di pantai yang cahaya itu. Dia nggak tahu kalau dia cahaya, dia nyari cahaya, ya kan? Dia menyinari objek, objek batu, kayaknya ini nih cahaya. Tapi kok kecil, akhirnya dia nyari objek yang lebih besar. Nyari batu yang lebih besar di pantai. Kayaknya ini nih sumber cahaya yang besar nih, tapi kok kayaknya kurang. Kemudian dia ketemu mercusuar lain. Wah, ini nih terang banget ini. Dia ketemu mercusuar lain. Padahal yang mercusuar ini juga ketemu dia. Kayaknya ini nih cahayanya nih, sumber cahaya. Padahal sumber cahayanya berasal dari dirinya sendiri. Hanya tertutupi oleh didikan dogma dari orang tua dan tradisi. Nah, ketika kita bongkar kenapa ingin kaya, itu penyebabnya macam-macam. Ada yang ingin validasi dari orang tuanya, karena waktu kecil nggak dapat validasi. Ada yang dulu pernah ditinggalkan orang tuanya, sekarang ingin membuktikan. Ada yang macam-macam. Dia mengira kalau dia dapat validasi dari orang tuanya, dia akan bahagia, padahal belum tentu. Ada juga yang dulu mungkin pernah diselingkuhin waktu remaja, dia ingin membuktikan ke pacarnya, atau juga mungkin dulu ada orang yang ditolak lamarannya, atau ingin membuktikan ke calon mertuanya dulu, macam-macam. Intinya dia mencari kebahagiaan karena dia merasa tidak lengkap, padahal dia sudah lengkap. Ya kayak matahari mencari sumber cahaya, ya padahal dia sudah mencari dirinya sendiri. Kira-kira ketemu nggak? Enggak. Iya. Karena dia mencari ke arah yang salah. Makanya yang paling urgent, paling penting itu hasilnya adalah
sadar dulu. Sadar dulu. Kalau sampean sadar, otomatis sampean merayakan. Entah itu bahagia, entah itu sedih, sampean tetap bahagia. Kalaupun ada tayangan kesedihan, sampean tetap bahagia, sampean tetap merayakan kesedihan itu. Nah, di situ pasti hal-hal baik akan muncul. Walaupun nggak muncul, sampean tetap bahagia. Tetap bahagia. Dan kemungkinan besar pasti muncul. Apa yang selama ini sampean simbolkan sebagai kekayaan, sebagai kebahagiaan itu biasanya muncul ketika kita sudah nggak pingin. Oh, asik gitu ya. Contoh lah, Joko lah. Joko pingin Serena. Ketika dia sudah nggak pingin, tiba-tiba kebeli. Wow, oke. Atau misal ada yang orang Kediri ya. Oh iya, Orang Kediri, alumni. Nah, ketika dia pingin warungnya rame, otomatis kan dia karena merasa dia tidak bahagia kalau warungnya sepi. Nah, akhirnya dia sadari tidak rasa nggak nyamannya. Iya, ketika rasa nggak nyaman disadari, akhirnya pelan-pelan dia ada sebagai kesadaran. Keren, Dan dia semakin bahagia. Warungnya sekarang rame, antri, pegawainya sudah piro cari 11-an. Awalnya nggak ada. Ya kayak gitu-gitulah. Urusan material kan aslinya nggak terpisah sama spiritual, cuma dipisahkan sama konsep kepala kita. Aslinya satu. Kalau kalian sudah ada sebagai kesadaran, ya pasti hidup kalian lebih baik. Intinya itu, makanya sadar dulu yang penting. Ya, kalau teman-teman pengen tahu secara komprehensif statement terakhirnya Mas Riko tadi tentang keberlimpahan dan tentang kenapa banyak orang merindukan kekayaan, aku malam ini akan share di story WA sama di Telegram link untuk ebook keberlimpahannya Mas Riko Hutama. Nggak tahu tuh sampai berapa halaman Mas Joko? 111 halaman dan video praktek. Jadi teman-teman bisa masuk di link tersebut ya, atau nanti kontak aku aja, kontak admin, nanti aku kasih linknya. Teman-teman bisa dapetin ebook itu biar makin lengkap pemahamannya terkait dengan keberlimpahan dan kenapa banyak orang yang merasa dirinya tidak lengkap ya, justru ngejar malah justru sulit dapatnya. Tapi ketika kemudian sudah tidak kekurangan, udah nggak butuh, udah nggak minta, tiba-tiba datang dengan lebih mudah, effortless gitu kira-kira ya. Nah, terakhir Mas Riko di segmen ini ada temen yang tanya tips supaya kemudian kita dikelilingi cewek. Nah, tips sederhananya apa Mas? Tips sederhananya yaitu kalau memang mau dikelilingi cewek ya jangan ajak kolasi. Jangan ajak kolasi. Sebulan aja, cobalah sebulan aja. Oh, nggak bisa itu Mas. Itu ada yang pernah protes. Tapi nggak tahu juga sih. Dia tuh. Kenapa? aku jomblo udah lama, tapi juga masih susah dapetin. Oh, beda. Beda ya. Sampai tetap perlu, yang penting itu kelamin itu kan alat generator kan. Kalau pria, kalau alat generator energi di wanita itu kedua putih. Oke. Jadi kalau di ajaran yoga itu untuk pria. Kundalini, konsep kundalini itu untuk pria. Dia naik ke atas. Dasarnya penis. Tapi kalau wanita dasarnya itu di kedua putih. Jadi ada perbedaan mekanisme circling energy. Nah, kalau pria berarti kita perlu membangkitkan yang di penis. Kebanyakan jomblo dia tidak melakukan masturbasi. Kalaupun masturbasi dia ejakulasi. Oh iya. Coba masturbasi tanpa ejakulasi beda. Masturbasinya perlu tetap tanpa ejakulasi. Masturbasi tapi tanpa ejakulasi. Coba. Kalau cewek gimana Mas? Cewek yang jomblo gimana? Kalau cewek jomblo ya self love yang penting. Self love. Kalau ya. cewek jomblo aslinya gampang, lebih gampang dari pria karena tradisi kita kan pria yang nyari kan. Oh iya. Wanita hanya cuma tinggal mau yang sama yang mana. Nah, kebanyakan wanita itu merasa tidak layak, akhirnya dia nggak milih. Sip. Ya tinggal disadari aja. Biasanya ada trauma sama bapaknya kalau cewek. Baik, oke. Nah, Mas Riko tadi kan sempat mengatakan bahwa
ketika anak kemudian itu diasuh sama seekor monyet, kemungkinan besar dia akan gaya hidupnya akan seperti monyet gitu. Begitu pula ketika diasuh sama keluarga yang mentalnya miskin, sangat besar kemungkinan dia ke depan akan terlahir menjadi orang yang miskin pula. Sebaliknya ketika diasuh Raffi Ahmad, ya, maka karena dia orang kaya secara materi, ya, secara finansial, maka sangat besar kemungkinan dia juga bakal lahir jadi orang yang kaya juga, karena itu kaitannya sama program-program belief yang ada di dalam kepalanya gitu, yang itu kemudian memudahkan dia untuk ada DNA atau warisan DNA kaya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, aku tuh coba keliling gitu Mas, mengkomparasikan antara teknik-teknik pengembangan diri untuk ilmu keberlimpahan, kemakmuran, begitu tuh ternyata dari case-case ada yang hutangnya lunas berapa ratus juta dan lain sebagainya, tapi itu ternyata nggak bisa digeneralisir ke peserta-peserta yang lain gitu. Nah, ini nih masalahnya di mana? Apakah karena memang setiap orang tuh latar belakangnya beda-beda, beliefnya beda-beda, programnya beda-beda gitu ya. Misal cukup dengan letting in aja, rilis emosi-emosi aja, kan udah ada beberapa case yang itu muncul keajaiban gitu ya. Tapi bagaimana kalau kemudian meskipun dia udah rilis, meskipun dia sudah letting in gitu ya, tapi kalau di dalam kepalanya itu ada jangkar-jangkar kemiskinan yang itu kemudian dia belum selesai dan dia masih melekat di situ, kan yang namanya mental miskin itu kalau nggak diberesin juga akan berimplikasi negatif terhadap perjalanan hidupnya. Bagaimana Mas Riko? Oke, jadi gini, misal dari kecil kita diasuh sama orang yang miskin. Yang kekurangan lah, makanya iri, terus banyak dogma-dogma lah, nyari uang susah, atau pelit juga kan, pelit juga, atau macam-macam lah. Otomatis cetakan di diri kita adalah diri yang merasa kekurangan. Nah, ketika kita merasa kekurangan, ketika identitas kita merasa kekurangan, emosi sama pikiran juga sejenis itulah pasti. Rasa bersalah, terus rasa sedih, rasa kekurangan dan lain-lain. Pikirannya juga kayak gitulah, narasinya. Kemudian karena kita merasa kekurangan, kita bereaksi, ya kan? Mungkin kita bereaksi dengan ngerokok, mungkin kita bereaksi dengan meditasi, mungkin kita bereaksi dengan cara bermanifestasi, mungkin kita bereaksi dengan cara beribadah, apapun lah reaksinya. Sekarang tak tanya, ketika kita bereaksi berarti kita menganggap bahwa identitas diri kita nyata dong. Sih, benar nggak? Misal sampai merasa kekurangan nih, rasanya kan nggak enak kan, merasa kekurangan itu kan, ada ketakutan, ada kesedihan, gabung lah jadi satu gestalt. Kemudian karena nggak enak, sama bereaksi nih, aku tak meditasi ya biar rasaku enak, biar kaya. Berarti kita menganggap bahwa diri kita itu. Berarti kita menganggap kalau diri kita yang sedang kita lawan ya itu kita yang nyata kan. Berarti apapun reaksi kita justru semakin menguatkan diri palsu kita. Entahlah reaksinya, entah dengan cara letting in, entah dengan cara letting go. Pada dasarnya prakteknya kalian salah, iya kan? Karena sebagai reaksi. Makanya seringkali tak bilang sadari aja. Letting in benar ketika sampean hanya sebatas menyadari tanpa bereaksi. Berarti kalau kemudian aku agak berpikir agak kritis gitu, berarti letting in tuh bisa jadi juga kita lari dari masalah dong, karena itu butuh effort. Bisa jadi. Iya kan? Makanya yang pusat dari letting in itu sebetulnya very viral, bukan ke melenyapkan penambahan emosi, karena hasilnya nggak ada yang dilenyapkan. Kita itu nyapu tapi hasilnya nggak ada kotorannya. Nyapu tapi tidak ada kotorannya. Kita perlu nyapu ketika kita hadir sebagai Hendra atau Riko kan. Ketika kita hadir sebagai kesadaran ya, apaan yang disapu? Nggak ada. Sekarang tak tanya, garam satu jumput kalau dimasukkan ke satu gelas air, asin nggak? 1 sendok ya? Asin ya? Asin banget kan? Iyalah. Kalau 1 sendok dimasukkan ke 1 ember? Enggak asin. Kalau 1 lautan? Enggak asin. Makanya semakin luas Anda, maka semakin tenteramlah hidup Anda. Itu yang penting aslinya itu, bagaimana kita menjadi semakin luas dan semakin luas.
paradoksnya sejak awal kita sudah luas. Paradoksnya itu. Sejak awal kita udah luas, Paradoksnya itu. tapi menjadi kemudian sempit karena program-program itu tadi. Karena kita berpura-pura jadi sempit. Sebentar mas, banyak yang tanya. Kalau kelasnya yang Zoom 2 hari itu 1.699.000 teman-teman. Kalau yang e-book keberlimpahan berapa mas Joko? 449.000. Tapi kalau testimoni dari temanku ya, namanya Mbak Feby kalau nggak salah, itu tuh dia ngerekomen banget harus baca tulisan Mas Riko yang e-book keberlimpahan itu gitu ya, karena banyak pencarian beliau yang ditemukan di bukunya Mas Riko tuh, sampai dia bilang gila si Riko itu gitu. Terus Feby gitulah ya. Dan teman-teman di grupnya Mas Riko tuh banyak banget testimoni gitu ya. Jadi keren lah pokoknya. Jadi silakan teman-teman join di Zoom tanggal 26-27 September ini atau beli e-book keberlimpahan. Rekomen serius teman-teman ya. Mas Riko tuh antik lah. Sampai sekarang aku nggak berani dia compare dengan narasumber lain gitu. Jadi aduh bahaya, gawat. Oke. Definisi antara miskin dan kaya itu dinilai dari apa? Itu Mas Riko. Kalau secara umum ya dinilai dari angka lah. Secara umum. Misal Mas Hendra antri di mana itu imigrasi lah. Antrinya kan nggak nama, angka kan. Angka. Bahagia nggak cuman antri berupa angka? Nggak ada yang suka diangkakan. Iya. Sama. Ketika kita sadar ya nggak ada miskin dan kaya. Aslinya. Oke. Karena semuanya adalah kita. Tapi kalau kita tanya definisi ya yang kita pakai ya definisi dari masyarakat kita. Kalau angkanya dikit ya berarti kurang, kalau angkanya banyak ya berarti kaya. Oke. Suaranya hilang. Maksud sih teman-teman, suaranya hilang nggak? Coba cek dong teman-teman, ketik aman. Tolong dong ada yang ini. Suaranya oke nggak? Oh aman. Sinyalmu aja yang bermasalah ya. Oke, makasih. Nah, sekarang Mas Riko aku pengen geser ke the power of now. Ya, hadir utuh di sini saat ini gitu. Selama ini yang membuat kita menderita itu kan penyesalan di masa lalu dan kekhawatiran di masa yang akan datang. Itu ya Mas Riko ya. Nah, kaitannya sama hadir penuh di sini saat ini dengan periferal itu apa Mas Riko? Kaitannya dengan periferal ya itu misal gini, satu ruangan itu ada 12 pintu. Mau sampai pakai pintu manapun sampai di ruangan yang sama. Cuma beda pintu doang. Gak apa-apa, itu oke. Tapi kebanyakan dari kita kalau di power of no kan orang menderita itu kalau pikirannya lari ke masa depan kan? Atau pikirannya flashback ke masa lalu. Nah, tricky di situ. Ketika kita dapat konsep kalau memikirkan masa depan itu derita, flashback ke masa lalu derita, tricky-nya kira-kira apa? Kita akan berusaha. Iya, effort banget untuk bener-bener hadir di sini itu. Nah, sekarang tak tanya, ketika sampean bayangin masa depan, sampean bayanginnya di mana? Di sini kan? Di sini. Saat ini kan? Ketika sampean flashback ke masa lalu, ya di sini saat ini. Di sini kan? Aslinya kan enggak begitu. Berarti masa depan dan masa lalu ilusi gitu ya, dalam perspektif kan? Kesadaran gitu ya. Karena masa lalu pun juga masa sekarang yang terjadi di masa lalu gitu kira-kira ya. Sampean bayanginnya kan tetap harus di sini, nggak mungkin di masa lalu sampai ke masa lalu. Tapi ketika kita dapat konsep ya kamu harus ada di sini saat ini, sampean pasti effort banget. Ketika pikiran kita lari ke masa depan, alih-alih sampean menyadari pikiran yang lari, sampean ngelawan, balikin ke sini. Iya Mas. Ini tambah rame, pasti tambah rame. Trikinya di situ. Makanya penting bagi kita itu arti dari kesadaran itu adalah kondisi santai. Selama ada usaha berarti kita tidak sedang santai, apalagi usahanya double, ya kan?
Santai Mas ya. Double kan itu kan, kalau misal pikiran ini kan sedang berusaha ke masa depan, terus kita lawan balik ya usahanya kan double. Berarti nggak perlu kita kemudian harus pokoknya ngelakuin apa-apa nggak boleh multitasking gitu ya. Kadang kan pokoknya makan ya hadir penuh, makan nggak boleh sambil HP-nan, nggak boleh sambil nyetir ya nyetir, nggak usah dengerin musik, nggak boleh sambil teleponan segala macam. Itu ketika kemudian kita udah stay di kesadaran peripheral, itu nggak perlu konsep-konsep kayak gitu. Nggak perlu. Sampai mau makan sambil ngerokok kan sampai tetap sadar dua-duanya, bisa aja kan, fleksibel kan, expand kan. Iya. Misal sampean apa wis nyetir mobil sama musikan, nah sampean tetap nyetir mobil sambil musikan, sadar semuanya nggak ada masalah. Serem kabeh Pak, nek ngene carane Pak. Nggak ada masalah kan. Mau sampai misalnya lagi ngomong sama aku sambil rokokan, nggak ada masalah juga. Tapi karena ada dogma dari luar, kalau lagi ngomong sama orang nggak boleh sambil HP-an, nggak boleh sambil rokokan, ya kitanya yang tersinggung. Sampai biasa aja padahal. Kalau sebelum waktu kecil nggak ada dogma sopan santun, dia biasa aja. Sampai nggak akan tertrigger. Tapi kalau secara normatif katanya misalnya kayak anak kecil gitu ngelakuin apa-apa, kalau nggak kemudian dibiasakan fokus gitu ya, misalnya makan ya sambil makan aja, fokus hadir di sini saat makan gitu, itu katanya nanti kalau besar gampang ke distract gitu. Itu gimana Mas dengan konsep itu Mas? Sampai gampang ke distract karena terbiasa fokus. Iya kan, overfokus kan. Iya. Contoh gini lah, kondisi fokus itu kondisi apa sih? Kita ke satu objek. Iya. Berarti kan kita maksain kan. Iya, aku lek krungu arek-arek apa? Udah kudu ngamplengi kabeh pas iya pas kan? kita ngobrol ngene. Iya kan? Kudu tak sapluki kabeh wae. Padahal kan biasa aja. Iya. Nah, sekarang tak tanya, kondisi fokus itu gelombang otak kita ada di mana? Beta kan. Beta. Gelombang yang itu sangat sangat aktif. Nah, ketika gelombang beta berarti sistem saraf otonom kita yang aktif apa? Simpatik kan. Sistem untuk bertahan hidup. Kira-kira hormonnya hormon apa? Kortisol sama adrenalin. Kayak lagi dikejar hewan buas. Nah sekarang tak tanya, kalau sampai dikejar hewan buas 10 menit capek nggak? Capek kan? Iya. Kalau sehari? Tambah nemen. 10 tahun? Bongko sudah. Iya. Aslinya yang nolong orang-orang yang masyarakat kita saat ini itu adalah tidur. Dengan tidur sampai jatuh ke delta, sampai expand, regenerasi sel. Bayangin orang nggak tidur lah 3 hari, capek pasti. Lebih capek orang yang nggak tidur daripada 14 hari nggak tidur mati ya? Mati pasti. Kalau nggak makan 14 hari kemungkinan masih hidup, asal dia minum. Tapi kalau nggak tidur, gila pasti. Habis gila dia mati. Nah ketika kalian nggak fokus, tapi fokus ke semuanya, ya otomatis gelombangnya ada di antara alpha theta. Tuh. Kita bahas lengkap di itu. Nanti di webinar ya teman-teman ya. Nanti kalau pengen tahu detailnya silahkan teman-teman join webinar. Tapi memang tapi kalau menurut Mas Riko komentar terhadap The Power of No itu gimana? Komentar apa? Keajaiban The Power of No katanya manifestasi menjadi lebih mudah dan lain sebagainya gitu, itu gimana menurut Mas Riko? Bener. Cuma beberapa orang kan tricky kan, salah paham kan. Mereka yang nggak salah paham kemungkinan dia mengalami apa yang dialami oleh Eckhart. Kira-kira yang dialami Eckhart membuat dia tercerahkan apa? Waktu itu kan ceritanya dia diputusin pacarnya, dia di PHK, kemudian dia mengalami malam gelap jiwa. Ketika terlalu gelap, dia sudah lelah untuk melawan, akhirnya dibiarin aja. Aslinya yang krusial kan fase itunya kan, bukan buku setelahnya, bukan teknik-tekniknya, tapi fase itu. Ketika dia mampu membiarkan emosinya, ya udah selesai. Kalau Eckhart mengatakan sumber masalah adalah karena kita masih di waktu tadi itu, masa depan dan masa lalu itu banget. Ya bisa jadi. Karena ketika kita aslinya bukan di waktu, tapi adalah di identitas kita yang terkait dengan waktu. Identitas kita yang terkait dengan waktu. Kan? Identitas kita kan masa lalu kan, cetakan kita dari orang tua. Aslinya yang bikin kita menderita ya identitas kita.
kayak kita ngelihat HP tapi sudut pandangnya dari belakang kayak gini lah. Lihatnya belakang, tapi sampean kan enak ngelihat dari depan, bagus. Nggak, aku ngelihat dari belakang kok jelek kok. Padahal cuma tinggal ganti aja ke posisi Mas Hendra kan. Tapi bisa kita ambil konklusi memang Mas bahwa penderitaan itu memang membutuhkan waktu gitu. Penderitaan itu tidak bisa tidak bisa bertahan di masa saat ini ya. Iya nggak kira-kira? Kalau di masa saat ini ya kita kan nggak menderita Mas. Nggak Apa menderita. yang buat kita menderita Nggak ada kira-kira? apa-apa. Nggak ada apa-apa. Iya kan? Ya udah ini gitu ya. Yang bikin menderita ya pikiran kita yang isinya itu konflik. Yang satu pingin kaya tapi pikiran satunya pingin miskin. Takut kaya. Contoh lah, sampean pingin kaya tapi sampean takut nggak dapat bansos, konflik kan. Iya. Atau sampean pingin kaya tapi sampean takut nggak punya waktu sama keluarga, kan konflik. Nah gimana caranya menselaraskan konflik itu, ya diganti identitasnya langsung. Oke, berarti waktu dan pikiran itu sama. Sama. Karena pikiran itu kan menjelaskan pengalaman sebelumnya kan. Misal aku lihat handphone, pikiran ngomong, oh handphonenya bagus. Nah ini kan momentari sedetik lalu kan, tentang masa lalu kan. Atau misal kita ngomentari masa depan lah. Masa depan itu apa aslinya? Tracking kita dari masa lalu kita kan. Kalau kita nggak punya masa lalu, kira-kira masa depan ada atau enggak? Enggak ada. Ini bagus. Berarti kalau waktu dan pikiran sama, berarti saya dan saat ini sama dong? Sama. Cok. Iya. Nah sekarang tak tanya, Aduh. sampean pernah ada di selain di sini saat ini enggak? Sebenarnya ya Enggak pernah kan? nggak pernah. Tapi pikirannya Pikirannya, Pikirannya iya. pun itu muncul di sini saat ini. Jadi ya enggak terlalu benar juga kalau kita ngomong pikiran itu ada di masa lalu dan masa depan. Iya, Enggak iya, terlalu iya. benar juga. Heeh. Ketika kita hadir sebagai kesadaran menjadi ruang dari pikiran, ya pikiran ada di sini saat ini. Semuanya di sini saat ini. Trikinya ketika kita berusaha untuk hadir di sini saat ini, tambah bluter pasti. Tapi pikiran tuh sebenarnya bagus, dia sarana gitu. Yang jadi masalah ketika kita mengidentikan diri kita dengan pikiran itu, yang kita kira yang sebenarnya pikiran itu kan. Pikiran itu bagus, Heeh. tergantung identitas kita. Sarana yang indah. Bagaimana orang bisa sadar tanpa punya pikiran gitu kira-kira kan? Tetap sadar. Tetap sadar. Buktinya sampai tidur nggak? Oh iya, oke. Sekarang kalau gini, kalau ada orang punya statement gini gimana Mas Riko? Yang bagus itu adalah kesadaran yang mengendalikan pikiran, bukan ego yang mengendalikan pikiran. Itu gimana menurut Mas Sekarang Riko? tak tanya. Itu kayak ombak lautan berusaha mengendalikan ombak. Mengendalikan berarti sampean memaknai kalau lautan sama ombak itu Oh beda. iya Mas ya. Iya kan? Salah terus. Makanya aslinya nggak ada kata-kata yang cocok. Ya harus itu pokoknya. Karena pikiran itu adalah gerakan dari kesadaran itu sendiri. Ya kita cuma perlu tahu pikiran mana yang kira-kira gerakannya ini akan mengakibatkan mengakibatkan kehidupan yang lebih baik atau lebih buruk. Itu doang. Santai, relax gitu ya. Santai, relax, penuh penerimaan gitu ya. Oke. Bagaimana sih Mas? Kok bisa kemudian manusia itu mengalami muncul sebuah ketakutan itu awalnya dari mana sebenarnya? Ketakutan yang ada dalam diri kita itu. Ketakutan nanti bakal begini itu tuh mekanismenya bagaimana gitu? Mekanismenya ya gini, ketika kita lahir nih kan itu banyak mengalami kejadian kan. Nah sebagai defense mekanisme ya muncullah ketakutan. Jadi ketakutan itu tidak selalu buruk, bisa jadi baik, bisa jadi loh, tapi hampir 90% pasti buruk. Karena ketakutan kalian itu ketakutan yang ilusif,
nggak jelas sampai takut apa. Jadi gini, kalau mau jawaban lebih konkret gini, ketakutan itu apa? Sekarang tak tanya, ketakutan itu apa? Beneran ada atau enggak? Nggak ada. Enggak, sebelum jawab enggak ada itu ketakutan itu apa? Iya, sesuatu yang bakal kita khawatir kalau kemudian itu terjadi gitu kan. Ketakutan itu kan label. Rasanya gimana? Sensasinya? Oh, nggak enak mas. Nggak enak kan? Nggak enak. Sekarang tak tanya, sensasinya sedih sama takut sama nggak? Sama sih. Sama. Cuma ceritanya beda. Nah, cerita itu dibikin oleh pikiran. Oke. Agar kita tidak menghadapi, agar kita tidak bisa melihat emosi kita apa adanya. Nah, cuma kita biasanya itu lari ke pikiran, ke cerita. Akhirnya kita nggak mengalami emosinya secara total. Makanya pertama, yang paling penting sebelum kalian mengalami emosinya, sebelum kalian menyaksikan emosinya, saksikan pikiran dahulu. Kalau sampai sudah bisa menyaksikan pikiran, baru sampai bisa menyaksikan emosi, enggak sebelumnya. Kalau sampai langsung loncat berusaha menyaksikan emosi, pasti sampai tersesat di cerita kepala, pasti sudah. Makanya saksikan pikiran terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang ada teman-teman yang tanya, bagaimana Mas Riko caranya mengubah penderitaan menjadi kesadaran? Mengubah penderitaan jadi kesadaran, ya gini. Orang itu mengira pendaman itu kayak apa, air kotor yang di dalam gelas. Kemudian dituangkan air bersih sehingga lama-lama air kotornya hilang diganti air bersih. Padahal enggak. Pendaman itu adalah es batu. Mau sampai tuangi teh sebanyak apapun, yang tumpah itu tehnya bukan es batunya. Iya kan? Tapi kalau es batunya dibiarin, dia cair sendiri. Jadi pendaman itu es batu. Apa yang dianggap cakra oleh orang-orang itu adalah es batu. Es batu dibiarkan. Dibiarkan. Sangar. Karena semua reaksi justru mengabadikan identitas kalian. Oh iya, Mas Riko pernah berkata, hidup hanyalah sandiwara ketuhanan yang berpura-pura jadi manusia, tumbuhan, hewan, dan lainnya. Gitu ya Mas? Ya benar. Nyata itu ya. Bersandiwara kita. Iya. Dirinya yang bersandiwara sendiri gitu ya. Hidup adalah sandiwara ketuhanan yang berpura-pura jadi manusia, ya, sama tumbuhan, kayak hewan. Layar bioskop lah. Kan ada layarnya kan satu. Tapi dia pura-pura jadi karakter utama, karakter sampingan, pura-pura jadi gunung di dalam film itu dan lain-lain. Padahal ya hasilnya nggak ada semua kan. Setelah filmnya selesai, 2 jam selesai nih, layarnya ikut hilang nggak? Enggak. Selama filmnya ada, layarnya hilang nggak? Enggak juga kan? Nah, kebanyakan orang berusaha melenyapkan filmnya. Padahal nggak perlu kan? Iya. Beberapa orang berusaha melenyapkan atau mengeningkan pikiran karena mereka mengira kalau pikirannya rame, kesadaran nggak ada. Padahal tetap ada di latar belakang. Iya, pecah porandasmu guys. Tapi aku udah dapat lah ya, dapat. Oh iya. Kesadaran itu layarnya. Iya, latar belakang. Sakit itu alami, tapi penderitaan karena sakit itu pilihan. Bener ya Mas ya. Misal gini lah, sakit itu cenderung ke asumsi sih. Saat kita sakit, terus kita cenderung kayak nggak terlalu fokus di sakit itu, sakitnya hilang sendiri. Contohnya lah, bedakan sakit flu sama sakit paru-paru. Kalau sakit flu sama biasa aja. Iya, biasa. Sembuh sendiri, meskipun nggak sama kasih obat itu sembuh sendiri. Sama, ketika sama sakit paru-paru, sama fokus ke sakitnya tambah parah. Sampai obati tambah makin parah. Giliran sampai nyerah, dibiarin tiba-tiba sembuh. Ya, nah, gitu. saya ingin nih Mas. Sekarang gini Mas, neneknya Mas Dika ini batuk itu Mas sudah hampir 5 bulan atau berapa gitu ya. Tapi kita mau ngasih tahu gimana ya namanya SDM itu kan orang kan beda-beda gitu ya. Tapi yang dikata kemudian itu ibunya Mas Riko, ya diobatin apa aja belum sembuh-sembuh itu batuk, apalagi kalau pas malam hari gitu. Gimana Mas kalau udah seperti itu Mas?
Oh, udah ngalami itu. Iya, gimana Mas? Waktu operasi kanker payudara kan itu gagal kan, biopsi ternyata masih ada. Terus aku disuruh jenguk, alaku wis paling lek wong sakit lek gak waras yo mati. Tanya lah Om Joko itu. Beneran tak gituin? Iya. Nah, karena digituin ya aku flu aja kan jawabnya. Aku tak sadari dulu, terus nge-flu aja loh kok keluarnya gini. Oh ya udah tak biarin. Nah, dari kata-kata itu beliau merenung. Oh iya, loro paling enggak ya mati ya wis. Sehat ya, aslinya ya podo ae. Nah, setelah itu enggak jadi operasi, sembuh tiba-tiba. Tahu gimana caranya? Berarti kalau kita ngasih tahu tuh dikasih tahu gimana Mas? Intinya. Yang penting itu ini. Keinginan kita untuk ngasih tahu itu disadari terlebih dahulu. Kenapa kok kita ingin ngasih tahu mama kita, why? Pasti ada sponsornya kan. Mungkin kita takut ditinggalkan atau karena kita pengennya kasihan ya. Udah dulu udah ngomong kita dari kecil gitu, terus mosok kok sekarang sakit kita nggak bisa memberikan kontribusi apa-apa gitu, gimana itu? Nah, itu perlu disadari. Itu kan cuma alasan pikiran kan. Nanti alasan sebenarnya sama akan nemu sendiri. Dan tiap orang beda. Ketika itu sudah ketemu, sudah disadari, nanti nge-flow sendiri. Tiap orang akan beda cara ngasih taunya. Ketika aku ngasih taunya barbar, terus sampai niru dengan barbar, enggak akan efektif. Jangan beda meniru orang beda orang lain. Bisa jadi ketika sampai sadari sponsornya, sampai enggak ngasih tahu, dibiarin. Tiba-tiba dia sadar sendiri, ya bisa jadi. Nge-flow-nya beda-beda. Ya teman-teman yang masih penasaran dengan keilmuan yang disampaikan Mas Riko ini, bisa akses buku-bukunya ya, banyak sekali nanti di Ngaji Rosok. Nanti di YouTube aku tayangin buku-bukunya Mas Riko apa aja yang ready, teman-teman bisa dapetin semua buku-bukunya, sehingga kemudian teman-teman itu bisa menemani teman-teman sambil bertumbuh setiap hari begitu, untuk memahami secara lebih lengkap begitu ya teman-teman ya. Oke. Seseorang itu Mas, terkadang aku sendiri gitu ya, kadang kan nanti aku begini gitu. Kita tuh seolah-olah melawan semesta karena merasa tahu lebih banyak dari apa yang diketahui semesta gitu. Jadi Mas Riko pernah mengatakan seseorang melawan semesta karena merasa tahu lebih banyak dari apa yang diketahui semesta. Gimana menjelaskan hal itu? Contohnya gini lah, semua apa yang kita lakukan itu kan reaksi kita terhadap pendaman emosi kita kan. Reaksi kan, artinya semua yang rencana kita itu terbatas, iya kan? Justru malah terbatas kan. Kalau terbatas pasti hasilnya sama kayak sebelumnya. Jadi ada contoh kasus gini lah, kalau nggak salah ada pemadam kalau nggak salah itu di Slovakia atau di mana, itu aku pernah baca bukunya. Jadi dia mengalami kebakaran hutan, dan itu satu regu itu dia bertugas di situ, dan nggak ada solusi. Hutannya itu kebakaran semua, terus kita nggak bisa mademin. Sebagai reaksi kita kan lari kan, semua regunya lari, tapi dia menyadari keinginannya untuk lari. Kemudian setelah disadari sepersekian detik, dia dapat ide untuk mengumpulkan daun-daun, semua dicabuti di sekitar dia, dilingkarin gini besar. Cuma dia doang yang selamat, yang lain mati. Artinya semua reaksi kita berdasarkan pola lama, dan pola lama itu terbatas. Kayak misalnya kita terbiasa melihat HP ini doang, padahal di sekitar HP itu banyak kemungkinan lain. Jadi sama, ketika kita terlalu fokus ke masalahnya, justru masalahnya enggak selesai-selesai. Buyar Mas. Banyak testimoni di tempat itu. Testimoni ketika tidak lari malah selesai. Oh iya, ketika tidak lari malah selesai. Ada yang kasus mana itu yang di bank itu? Ya di bank. Oh iya, banyak tuh Mas Permana. Di bank itu ada orang, dia kerja sebagai manajer, terus utang ya, kliennya utang ya, berapa? 7 ya? 13M. Oh 13M. Nah ini nggak bayar sama sekali kliennya, dan ada kemungkinan kalau nggak bayar ini dipecat kan ya? Ya ada masalah jabatan. Ada masalah jabatan lah. Iya. Dia tuh selama ini berusaha, Mas wis bayarin lah paling nggak 100 juta dulu lah, atau 200 juta dulu lah. Selama bertahun-tahun dia berusaha. Iya. Nah setelah ikut latihnya ya udahlah dia pasrah.
disadari semua rasa nggak nyamannya selang sebulan ya kalau nggak salah. Iya, udah lama. Selang sebulan Dilunasi. kliennya ngelunasi total 13 M. Ketika sudah disadari ini otomatis fokusnya nggak fokus lagi. Iya. Gampang hasilnya gitu. Hasilnya gampang. aduh ngeri sip. Beberapa ajaran spiritual kan mengatakan bahwa setiap kepedihan itu hanyalah ilusi, tapi kita hanya menjadikan itu sebagai kepercayaan dan teori, kita tidak segera beranjak untuk mengalaminya sendiri gitu Mas. Iya betul. Ya cuma konsep doang kan. Iya. Ini ilusi gitu. Terus kalian mau ngapain kalau ini ilusi? Tapi aku tuh berencana sih buat teman-teman gitu Mas ya, soal selama ini kan di Jiroso itu kan banyak ya kelas-kelas manifestasi keberlimpahan dan lain sebagainya itu. Nanti termasuk juga dari hasil aku ngobrol sama Mas Riko selama ini dan beberapa teman yang memang dia itu praktik manifestasi dari keilmuan Mas Riko dan semua narasumber terbaik Ngaji Roso yang kelasnya ada mahal juga banyak. Itu rencananya memang mau aku rangkum berdua sama beliau gitu ya. Apa tuh namanya, itu biar teman-teman nanti yang menengah ke bawah itu Mas bisa tertolong gitu. Jadi nanti ada salah satu keilmuan Mas Riko juga, nggak masalah ya Mas ya? Nggak masalah ya. Itu kan lebih bagus. Nah, nggak masalah. iya. Jadi itu rencana teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang selama ini nggak bisa ikut kelas bisa mengakses nanti dengan biaya yang sangat kita bikin terjangkau gitu ya teman-teman ya. Mas Riko berarti kalau udah sampai di sini, doa yang paling kuat sebenarnya tidak berdoa dong. Nah sekarang tak tanya, sampai berdoa itu sebagai reaksi dari apa? Reaksi dari kita merasa kurang lengkap, iya, kita kan? merasa kekurangan gitu ya. Berarti ketika sampai berdoa, sampai mengiyakan kalau sampai kondisinya kurang. Iya ya Pak ya. Semakin sampai berdoa, semakin masalahnya nggak selesai. Begitu sampai berhenti berdoa, tiba-tiba selesai. Iya. Bolak-balik pokoknya Mas. Ini apa sih? Cara memperbesar vortex dan selalu dalam kondisi power. Vortex itu kekosongan. Iya. Void. Vortex tuh kayak pusaran atau apa gitu ya. Nah sekarang tak tanya, laut perlu membesarkan dirinya. Nah kalau sama posisinya ombak ya Hati tsunami Mas. butuh membesarkan, tapi sedari awal kan sampean laut kan nggak perlu dibesarin. Ketika sampean berusaha membesarkan, berarti sampean semakin menegaskan kalau sampean kecil. Oke. Ya, oke Mas, aku ada satu pertanyaan terakhir Mas. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Mas Rosi ya. Oke, Mas, di grup itu kan rame banget setelah teman-teman ikut Zoom, ikut kelasnya Mas Riko itu kan mesti masuk grup semuanya dan intensitas diskusinya, pembelajarannya yang digawangi oleh Mas Riko, Mas Joko dan Mas Hari itu tuh keren banget. Aku appreciate ya, luar biasa. Bener-bener Mas Riko, Mas Joko kalau bikin acara itu bener-bener tanggung jawab. Tidak kemudian teman-teman selesai habis acara bayar udah, enggak teman-teman, serius. Di situ tuh rame banget teman-teman tentang the power of rebahan. Nah, itu filosofinya apa sih, Mas? Nah, The power of rebahan itu. kita tak tanya lah. Misal zaman dulu Mas Hendra masih kerja lah misal, terus putus dari pacarnya, sedih kan aslinya kan? Sedih tapi ya gak Sedih, suwe, kan? Pak. Misal hari ini lagi sedih lah. Golek mana ya sih? Stoknya kan masih banyak ya sih ya. Enggak, maksudnya misal besoknya kerja, Hmm. tapi sampai lagi sedih nih. Kira-kira sampai pasang wajah sedih nggak? Iyalah. Sampai meeting sama bos nih. Enggak produktif lah, gak karu-karuan Sampai perasaannya. pasang wajah sedih nggak kira-kira? Oh, enggak lah. Ketemu bos. Enggak lah. Pasti pasang senyum bahagia. Pura-pura. Smile. Iya. Iya kan? Iya. Berpura-pura kan? Bermuka Kalau ganda. Misalnya sampai sekarang natural state-nya itu sedih, sampai ketemu atau enggak lah, natural state-nya sampai lagi marah lah. Terus sampai ketemu temen lama mau utang. Kira-kira sampai pasang wajah apa kira? Melas kan? Biar enggak diutang. Iya.
ya kan? Iya. Berarti di keseharian kalian interaksi sama orang sekitar kalian tuh pasang topeng terus. Nah ketika rebahan topeng-topeng itu pelan-pelan kebuka state aslinya kesipa. Ketika kesipa ya dibiarin. Gitu doang aja. The power of rebahan. Banyak gak yang mengalami keajaiban dengan rebahan itu? Banyak. Yes, gitu. Apa ya mas? Nggak mudah. Hah? Tapi nggak mudah ya? Nah, rebahan karek ngene ta mas lo? Iya, coba. Itu guling kanan kiri itu kan rasa nggak nyaman. Oh, ngono ya maksudnya ya. Oh, bawa dapat mobil ya. Iya, ada yang dapat mobil. Oh, Ada yang keren ya. dapat istri Rebahan gitu ya. macam-macam lah. Ada yang rebahan terus 14 banyak. Terus turu. Ya, teman-teman semua, aku pikir udah cukup dialogku sama Mas Riko. Nanti dilanjut sama Mas Roji. Sekali lagi aku ngingetin, serius teman-teman bisa join Zoom nanti tanggal 26, 27 September ya. 2 hari itu Zoomnya, 2 malam ya. Terus kemudian nanti teman-teman akan dibimbing di grup. Yang kedua, teman-teman yang butuh buku-bukunya Mas Riko silahkan japri aja. Di bio TikTok ada kontaknya. Terus, nah itu tuh malam ini aku share di story WA di Roso sama di Telegram nanti link untuk ngedapetin ebook keberlimpahan yang sangat direkomendasikan oleh Mbak Feby. Aku juga sangat recommended banget tentang hal itu, tentang ebook keberlimpahan itu ya. Baik, terima kasih.